Alhamdulillah, alhamdulillah. Nampaknya masih muda nih. Alhamdulillah, udah ada Ustadz yang masih fresh ya. Alhamdulillah. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabat dan para umatnya yang senantiasa istiqomah untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Untuk memulai pertemuan kali ini, kita memulai dengan bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa, sebelum kita dengarkan tausiah, mari kita bertadarus bersama. Insya Allah mudah-mudahan dengan bertadarus bersama ini, langkah gerak kita diberikan keberkahan dan kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Insya Allah akan dipimpin oleh Ustadz Nanan. Mangga, Pak Nanan, tafadhol. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat Bapak Ibu. Insya Allah hari ini kita sampai di ayat halaman ya. Silakan disiapkan Qurannya atau boleh lihat layar HP atau laptop. Singejuing Pak Nanan. Ya, ini ada di bawahnya. Ini Bapak Ibu, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi istawqada naran falamma ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين
Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Pananan yang memimpin kita semua untuk bertadarus bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadikan keberkahan bagi kita yang membaca dan Pananan yang memimpin juga ya. Baik, kita langsung saja dengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustaz Ridwan Fauzi. Mangga kepada Pak Ustaz. Syukran jazilan Ustaz Rahmat, Musim Kuring dihormat, Pananan sedayana jemaah kompak ITB Musim Kuring dihormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wa furqan. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan hadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas limpahan berkah dan karunia-Nya, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan banyak nikmat, diberikan hidayah, khususnya hidayah din, hidayah agama. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Hadirin jamaah kompak rahimakumullah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas perkenannya melalui Pak Ustadz Nanan, saya diajak untuk menghadiri kegiatan rutinan setiap kullu syahrul Ramadan, yang ini insya Allah menjadi sebuah amal yang hasanah, ya, apa yang diprakarsai oleh Ustadz Rahmat dan Pananan ya, sebagai pemrakarsa salah satunya, penggerak, muharrik gitu ya. Bagaimana hadis Nabi, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang meneladankan sebuah kebaikan, lalu kebaikan itu dilakukan oleh teman-temannya, oleh khalayak ramai, maka pahala yang melakukannya itu ditambahkan kepada siapa yang memprakarsainya. Atas dasar itu, ini juga menginspirasi saya apa yang dilakukan oleh Kompak ITB gitu ya. Ya secara rutin kami juga melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh Pananan gitu ya. Mengajak kolega-kolega untuk salah satunya ada program Thalabul Ilmi gitu ya. Dan insya Allah ini menjadi kebaikan bagi semuanya. Hadirin jamaah kompak rahimakumullah. Alhamdulillah hari ini kita memasuki ibadah saum hari ketiga atau keempat ya bagi yang melaksanakan. Alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kesehatan sehingga kita masih bisa menjalani ibadah saum yang luar biasa ini. Setelah kita tahu ya, mungkin 2 tahun berturut-turut lebih kita dihadapkan pada suatu kondisi yang berbeda yang mungkin kita belum pernah temukan sebelumnya, yaitu wabah COVID ini ya. Saya juga sebagai keluarga besar ITB ya belum bisa gitu ya beraktivitas bagaimana dahulu ya. Lagi mungkin 2 tahun yang lalu yang ibadah saumnya itu luar biasa, mencekam gitu ya di antara ketakutan kita tentang wabah virus ini. Dan alhamdulillah hari ini Allah menolong kita semua sehingga mudah-mudahan nih negara kita, bangsa Indonesia memasuki waktu endemiknya gitu ya, sudah berdamailah mudah-mudahan dengan COVID ini sehingga aktivitasnya sudah mulai bisa dibuka kembali. Yang paling membahagiakan bagi kita semua adalah apa?
bisa tarawih berjamaah, itu salah satu nikmat yang luar biasa yang itu kita tidak temukan mungkin di tahun-tahun lalu ya. Bagaimana nikmat yang Allah berikan ini, umat Islam rindu untuk hanya sholat berjamaah, untuk sholat tarawih diantaranya ya, dan ini luar biasa. Bagaimana ketika sholat Jumat tidak ditiadakan berjamaah, bagaimana ketika mudik dilarang. Wah itu luar biasa gitu ya, satu hal yang kita tidak pernah sangka sebelumnya. Namun alhamdulillah kita bisa melewati fase-fase ini, tentunya dengan izin Allah, tentunya dengan karunia Allah. Betapa banyak teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga besar kita, kolega kita yang dipanggil lebih dulu daripada kita semua akibat wabah yang telah kita hadapi selama ini. Hadirin jamaah kompak rahimakumullah, hari ini saya akan share materi, mudah-mudahan bisa menjadi ladang wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu itsmi wal udwan gitu ya. Hari ini sedikit saya sebagai pengajar Pancasila Kewarganegaraan mau tidak mau nih Pananan, saya mengkorelasikan ya bagaimana kita akan memotret ibadah saum dalam rangka membentuk manusia Indonesia dalam pembentukan civic virtue. Nah, insya Allah ini akan sedikit kita bahas, dan mohon maaf sebelumnya bukannya apa ya cek bahasa Sunda nama ngalatih ngojai kemeri gitunya atau napi nyontokin naik ke monyet sanesnya mah wa ta'awanu bilil wa taqwa gitu, atau saling menolong dalam kebaikan gitu ya, saling balihu anni walau ayah lah gitunya, apa yang disampaikan mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah kompak rahimakumullah. Pertama, saya sedikit mereminder saja apa yang telah disampaikan oleh dua pemateri sebelumnya, yang itu guru-guru saya, Pak Kiai Haji Asep Ausop dan Pak Dr. Yedi gitu ya. Saya malu sebetulnya nih, Pananan ditempatkannya hari ketiga atau jomblang gitunya. Nah, itu kan beliau sangat khas gitu ya di dalam bidangnya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi kekhidmatan kita semua. Di antara keutamaan bulan Ramadan sebagaimana sudah banyak dijelaskan gitu ya di dalam literatur hasanah keilmuan dalam memasuki ibadah Ramadan ini, di antaranya saya akan bahas yang pertama, di antara bulan Ramadan yang mulia ini adalah di antaranya bulan diturunkannya Al-Qur'an. Syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Kita tahu bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk manusia, dan penjelasan-penjelasan petunjuk tersebut merupakan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Tentunya Al-Qur'an adalah suatu hal yang Allah amanahkan di bumi ini untuk apa? Untuk kebaikan bagi alam dan seisinya. Dan itu turun pertama kali di bulan Ramadan gitu ya. Sebenarnya Allah abadikan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 tadi. Bahwa bagaimana petunjuk hidup kita, kalau umat Islam tuh simpel sebetulnya ya. Karena petunjuk kita tuh sudah established, sudah ada, dan yang paling utama adalah kemurniannya, keasliannya, orisinalitasnya. Itu yang membedakan dengan kitab-kitab yang lain, itu adalah dijaga langsung oleh Allah. Inna nahnu dzikra wa innahu lahafizun. Itulah originalitas Al-Quran yang luar biasa, sebagai salah satunya mukjizat bagi umat Islam. Bahkan bagi beberapa di dalam Al-Quran tadi yang dibacakan oleh Pananan, itu kan di asbabun nuzulnya itu juga dijelaskan ketika ada kaum-kaum kafir yang meragukan kandungan isi Al-Quran, maka kata Allah, fa'tu bisurati bimislih. Ya, maka silakan buatkan satu Quran yang semisal. Tidak ada yang sanggup ternyata ya. Buatlah satu surah, nggak ada yang sanggup walaupun bersekutu manusia dan jin gitu ya. Buatlah satu ayat pun nggak akan sanggup. Mengapa? Karena Allah yang menjaganya. Dan itu hadir rahmat berkah di bulan Ramadan ini. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, Ramadan diantaranya bagaimana
dibukakannya pintu surga. Ya, ada sebuah hadis mengatakan ketika Ramadan tiba maka setan-setan dan jin itu dibelenggu. Pintu-pintu neraka dan tidak ada satupun pintu yang dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga yang dibuka dan tidak satupun yang ditutup. Lalu ada seruan pada bulan Ramadan. Di hadis Qudsiyah, wahai orang yang menginginkan kebaikan, datanglah. Wahai orang yang ingin kejahatan, tahanlah dirimu. Pada setiap malam Allah SWT memiliki orang-orang yang dibebaskan atas api neraka. Nah, itu diantaranya keistimewaan bulan Ramadan yang kedua. Ya. Tentunya hal ini momen penting bagi kita semua karena bagaimana bulan Ramadan ini betapa Allah memisahkan atau mengeksklusifkan ya kualitas daripada di antara bulan-bulan yang Allah miliki. Maka ada sebagian ulama mengatakan Syahrul Ramadan sebagai imam daripada bulan-bulan yang lain atau sebagai pemimpin pada bulan-bulan yang lain. Betapa Allah mengagungkan bulan Ramadan ini. Dan yang ketiga, nah ini yang ketiga, bulan Ramadan diantaranya sebagai syahrul, saya sebut sebagai bulan berkah, syahrul barokah ya. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Para setan diikat dan pada bulan itu terdapat satu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kita namai sebagai Lailatul Qadar. Ya. Syahrul Barokah. Artinya keberkahan bulan Ramadan ini juga terjadi semesta bagi semua. Bayangkan betapa senangnya umat Islam dalam menyambut Ramadan. Karena apa? Karena Allah memberikan pahala ajrun gitu ya bagi orang yang hanya baru merasa senang saja. Man fariha ila Ramadan itu barang siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka tadi Allah akan menutup pintu neraka dan membuka selebar-lebarnya pintu surga. Baru senangnya aja kita sudah luar biasa ya. Nah, apalagi ini menginjak mungkin yang ini menjelang akhir Ramadan, itu ada kesenangan tersendiri gitu ya, yang ini tidak bisa digambarkan oleh siapapun di antara berkahnya Ramadan. Berkah Ramadan juga saya yakin dalam urusan duniawi juga banyak dirasakan gitu ya. Banyak saya misal mengobrol dengan teman-teman yang pengusaha, Ramadan ini walaupun mereka yang berniaga jualannya hanya sore hari saja, tapi income-nya bisa melebihi daripada bulan-bulan yang sebelumnya. Mungkin di sekitar jalan-jalan itu bermunculan para pedagang-pedagang musiman di kota-kota gitu, di kampung-kampung yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, yang menjajakan takjil dan lain sebagainya. Itu diantara keberkahan yang ada di bulan Ramadan. Belum kita bahas mudik dan lain sebagainya. Itu pun disempurnakan bagaimana kita nyebut tentang Ramadan sebagai syahrul barokah. Di antara yang paling penting bagi kita semua adalah sebagai basyiron gitu ya, bulan dilipat gandakannya pahala. Nah, ini betapa luar biasanya Ramadan ini. Karena ibadah sunnah itu pahalanya wajib, ibadah wajib pahalanya berkali-kali lipat. Ya. Dalam sebuah hadis dikatakan barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan maka pahalanya sama dengan haji. Wah, itu luar biasa ya. Belum pahala sedekah, dan lain sebagainya, itu lipat gandakannya berkali-kali lipat. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, berpuasalah untukku, kata Allah, maka saya yang membalasnya. Nah, gitu ya. Jadi gambaran daripada pahala yang Allah janjikan kepada kita itu sebagian dirahasiakan karena Allah yang membalasnya gitu ya. Karena Allah yang membalasnya. Itu diantara yang kita bahas sebagai syahrul Ramadan wa syahrul barokah gitu ya. Dan inilah kita sebut sebagai bulan yang penuh giveaway. Anak-anak milenial bilangnya giveaway. Banyak
bonus-bonus gitu ya. Kalau di Shopee itu ada 4 gitu ya, ada 2 12 dan lain sebagainya gitu ya. Ramadan ini salah satu yang tidak tergambar gitu ya, tentang bagaimana pahala yang Allah siapkan untuk kita semua yang menyambut Ramadan itu dengan imanan wahtisaban gitu ya, dengan iman yang bersungguh-sungguh, sehingga kita memanfaatkan momentum itu untuk ajang ajang memperbaiki diri lah ya, ajang bagaimana obral pahala itu dilakukan di bulan Ramadan ini yang itu tidak ada di bulan-bulan yang lain. Nah, itu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, Ramadan sebagai syahrul maghfirah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Tentunya kita semua yang ada di sini jamaah kompak ITB tentunya tidak ada, saya rasa ya, yang bersih, bebas dari dosa ya. Tentunya tidak ada. Betapa banyak dosa yang telah kita lakukan semenjak akil balik sampai hari ini. Dan momentum Ramadan itu Allah menjanjikan sebagaimana kata Nabi di Muttafaqun Alaih, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh iman dan mengharap ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Ya. Sebagian ulama membagi ya fase Ramadan. Ya, sebagian yang tidak berpendapat sebagian tidak menyetujui, tidak apa-apa ya, namun saya sebutkan sebagian ulama membagi fase Ramadan ini jadi 3 kan. Yang pertama itu rahmat ya. Yang kedua itu maghfirah, doanya adalah keridhaan gitu ya. Nah, mengapa tadi diawali dengan dengan janji Allah untuk menutup pintu neraka itu supaya kita semua memanfaatkan momentum ini sebagai waktu yang paling tepat gitu ya, atau waktu yang paling terbaik untuk banyak-banyak beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini momentum Ramadan ini Allah menjanjikan kita untuk mengampuni dosa-dosa kita, baik dosa besar maupun dosa kecil. Dosa-dosa yang mungkin kita tidak rasakan. Ya. Di bulan Ramadan ini kita juga dilatih untuk tidak membuat dosa ya, tentunya untuk kualitas daripada puasa itu sendiri. Ya, kalaupun ada dosa, dengan istighfar bersungguh-sungguh kita meminta ampun kepada Allah, mudah-mudahan insya Allah kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Betapa rindu kita apabila Allah misalkan mencabut nyawa kita, umur kita, dan kesempatan kita. Betapa bahagianya kita manakala Allah telah memaafkan kita. Yang paling penting sebagaimana ada di dalam doa sholat, itu adalah dihapus. Nah, bukan hanya dimaafkan, tapi dihapus gitu ya, catatan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Ini yang kita namakan, maka kita disunahkan, bahkan mungkin diharuskan untuk banyak beristighfar di bulan Ramadan ini. Fahuwa li'anna Ramadan syahrul maghfirah. Nah, itu ya. Selanjutnya yang kelima, kita masih menjelaskan keutamaan ya, sebetulnya banyak saja, namun saya sertakan di sini beberapa saja, adalah tadi bulan yang di dalamnya dijanjikan oleh Allah yang kita namakan sebagai Lailatul Qadar. Lailah itu malam, Al-Qadar 1000 bulan ya. Ini ada di dalam surat Al-Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Yang bulan Lailatul Qadar itu beberapa tafsiran ulama sebagaimana Imam Ghazali mengatakan ada di 1/3 akhir atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa di antara kemuliaan Lailatul Qadar? Allah sendiri yang mengatakan malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam hadis dikatakan barang siapa yang
pada malam itu umat muslim, umat Islam sedang beribadah, ya bisa bersolat, bisa sholawat, bisa tasbih, tahmid, tahlil, tadarus. Pada malam itu maka sama halnya dengan ibadahnya itu lebih baik, lebih afdal daripada 1000 bulan atau kurang lebih 86 tahun. Wah, bayangkan ya. Kita 1 rakaat sholat di Lailatul Qadar, kebaikannya, pahalanya lebih baik daripada ibadah yang daripada atau sama halnya dengan ibadah selama 86 tahun. Umur kita saja belum tentu sampai ke umur 86 tahun. Bayangkan, misalkan nih, kalau kita mendapatkan itu setiap tahun, bayangkan ya, betapa kebaikan akan kita rasakan gitu ya. Yang tentunya ajrun ini nanti ya di yaumul hisab. Gitu ya. Tentunya ulama memberikan saran, memberikan nasihat kepada kita untuk nanti di 10 hari terakhir tuh lebih dahsyat lagi ya, mengencangkan ikat pinggang untuk lebih persiapan gitu ya menjelang Lailatul Qadar ini. Nah itu. Maka biasanya disuruh masjid-masjid di dunia ini termasuk di Indonesia menyambut 10 hari terakhir pada Lailatul Qadar. Di antaranya ada i'tikaf ya, i'tikaf seperti itu. Oke, itu yang kelima. Yang keenam, di antara terakhir mungkin dari saya, sebagai keutamaan Ramadan adalah syahrul sidqah. Jadi ada hadis Nabi mengatakan afdhalus sidqah itu adalah di bulan Ramadan ya. Maka Rasul mempersiapkan karena dia tahu bagaimana lipat ganda pahala sedekah di bulan Ramadan ini, itu adalah momentum bulan terbaik yang bisa kita lakukan dalam melakukan kaifiat ibadah di bulan Ramadan ya. Di antaranya adalah sedekah ya, yang mana pahalanya dalam sebuah hadis dikatakan pahalanya dibalas bisa sampai 700 kali lipat ya dalam satu kepingan sedekah. Jadi ini kalau hari ini kita misalkan 11 bulan ya banyak kekurangannya, kurang amal ibadahnya, kita bisa akselerasi nih. Di antaranya lewat sedekah ya, yang mana Rasul mengatakan sedekah yang terbaik adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah itu ya. Baik. Lalu kemudian saya ingin mengatakan apa sih aksiologi puasa atau tujuan daripada puasa itu sendiri, sebagaimana Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang atau umat sebelum kamu. Apa fungsinya? La'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi Ramadan ini adalah shortcutnya ya. Jalan pintas dalam membentuk karakter manusia hamba-hamba Allah yang bertakwa ya. Nah, saya akan menafsirkan bagaimana kriteria daripada takwa itu. Nah, ini ada Allah menjelaskan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 133 sampai 136. Ini diantaranya diantara yang favorit gitu ya, ayat favorit yang saya senangi gitu ya, karena ini menjelaskan tentang takwa. Dan ini karena waktu penjelasan ini dulu waktu saya di pesantren ini ditafsir langsung di Al-Jalalain oleh guru saya, jadi terngiang-ngiang waktu kecil gitu ya. Ternyata dulu belum tahu apa maknanya gitu ya. Sekarang mungkin sedikit kita bedah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون
Ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim wa jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Nah, ini diantara menjelaskan terkait ciri-ciri orang yang bertakwa, yang itu kaifiat atau ciri-ciri ini tentunya kita temukan di bulan Ramadan ini. Baik, apa yang dibahas di dalam Quran surah Ali Imran ini? Nah, di sini wasari'u ila magfiratin wa jannatun arduhas samawati wal ardh wa iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wa iddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Tentunya ya, surga itu dipersiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, karena ciri daripada orang yang beriman diantaranya itu harus ada asarnya, diantaranya adalah takwa. Di antara yang dijelaskan di sini di ayat selanjutnya, ciri takwa itu adalah diantaranya orang yang menafkahkan hartanya fisarra'i wal dharra, di waktu yang lapang dan waktu yang sempit. Waktu yang lapang artinya ya kita dalam keadaan punya untuk sedekahnya secara material. Tetapi Allah juga memberikan ajrun, pahala bagi kita yang bersungguh-sungguh, bukan bersungguh-sungguh tetap mengupayakan sedekah ketika kita dalam sempit waktu yang sempit itu, atau keadaan yang sempit itu yang ya diantaranya kita tidak punya, tetapi dengan keyakinan kita, dengan kesungguh-sungguhan kita tetap mengupayakan walaupun tidak banyak gitu ya, atau bisa mensedekahkan apa yang dimiliki ya, tidak hanya berbentuk materi, bisa juga berbentuk tenaga, berbentuk senyuman. Itu diantara bentuk sedekah yang Allah berikan sebagai orang yang bertakwa ya. Nah, oke, yang kedua, nah ini juga yang sering kita temukan di bulan Ramadan yang wajib kita lakukan adalah ciri takwa yang kedua, wal kadhiminal ghaidha. Nah, diantaranya adalah bisa atau mampu menahan amarah ya. Kita tahu bahwa as-saum itu dalam hadis katakan junnah itu perisai. Jadi inti daripada saum itu adalah sobar kan. Ingat makna as-saum al-imsak anil jamil muftirat ya, adalah menahan. Jadi kan menahan itu berarti kita mampu menahan yang seharusnya keluar. Nah gitu kan, itu kan imsak itu kan tafsirnya seperti itu. Jadi antaranya adalah menahan amarah. Dalam sebuah hadis dikatakan, sekarang saya buka dulu kitabnya ya, dalam Riyadhus Shalihin kalau nggak salah ada deh. Nah, apabila ada hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah berkata kotor dan gaduh. Jika seseorang memakinya atau memusuhinya, hendaklah ia mengatakan, inni shaimun, maka saya sedang berpuasa. Demi zat dan jiwa Muhammad berada dalam genggamannya. Dan bau mulut orang yang berpuasa bagi Allah lebih harum daripada bau minyak kasturi. Ya, di antara tadi dikatakan wal kadhiminal ghaidha itu apa yang kita latih. Sesuatu yang kita selalu keluarkan di 11 bulan sebelumnya, kita latih di bulan Ramadan, di antaranya menahan amarah. Ketika kita akan marah, hadis tadi mengatakan inni shaimun, saya sedang saum. Ya, menahan amarah. Nah itu karena apa? Karena kita tidak mau tentunya merusak serangkaian ibadah saum ini dengan tidak menahan amarah. Nah gitu ya. Karena kita tidak ingin dikategorikan sebagai hadis Nabi, kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atash gitu ya. Kita tidak mau hanya dapat pahala haus dan lapar saja. Nah, tentunya kita ingin saumnya yang berkualitas gitu ya. Nah, ciri yang ketiga dari takwa di Ali Imran ini adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang ya. Makanya tradisi kita nih umat Islam selalu di Indonesia selalu munggahan itu diantaranya adalah meminta maaf ya kepada keluarga kita, kepada kolega-kolega kita, sehingga karena di antara kita ingin ketika masuk Ramadan ini ya benar-benar kita bersih gitu ya dari urusan yang bisa memberatkan kita nantinya ya di yaumil akhir. Salah satunya adalah urusan dengan manusia. Maka memaafkan itu lebih baik gitu ya. Wal afina 'anin nas. Dan itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kita harus sama dengan saya harus melatih diri untuk itu, diantaranya kita latih diantaranya di bulan Ramadan gitu ya.
satu lagi di ayat 135-nya, dan ciri orang bertakwa itu, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, lalu mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi kata Allah yang dapat mengampuni dosa selain pada Allah, lalu mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, dan itu cari orang bertakwa. Ini mungkin kalau saya analogikan seperti apa ya, kisahnya Nabi Yusuf mungkin ya, ketika ada kesempatan untuk berbuat keji, fahsya misalkan, lalu ingat Allah dan tidak jadi gitu ya, dan itu diantara kebaikan dan ciri orang bertakwa. Nah, di dalam hadis, ada 7 golongan orang yang oleh Allah akan dipayungi gitu, akan diberikan teduh, akan diberikan iuh-iuhan gitu ya, ketika di padang mahsyar. Salah satunya adalah pemuda yang mampu menahan. Nah gitu ya, ketika ada kesempatan untuk berbuat dosa, lalu kemudian ingat Allah, lalu tidak jadi melakukan dosa itu, maka Allah menjamin si orang itu ya akan mendapatkan iuh-iuhan atau mendapatkan teduh pada nanti di padang mahsyar. Di antaranya ya, di antara 7 golongan tadi ya. Itu juga disebutkan di Al-Qur'an 135 ini. 136, mereka itulah balasannya adalah ampunan dari Allah dan surga yang Allah janjikan, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai yang mereka kekal di dalamnya, dan itulah sebaik pahala orang yang beramal. Nah, itulah hadirin jamaah kompak rahimakumullah, di antara apa yang kita latih di bulan Ramadan ini, sebagaimana la'allakum tattaqun itu ya, di antaranya ini yang kita latih ya, dan mulai sedekah, menahan amarah, wal afina anin nas, lalu kemudian menahan diri untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dianggap oleh Allah dosa atau fahsya atau keji gitu ya, seperti itu. Nah, itu diantaranya. Terakhir dari saya, ini saya punya korelasi bagaimana momentum ibadah puasa ini dalam penanaman nilai kebajikan warga negara dalam kerangka Pancasila. Nah, gitu ya. Karena saya berpikir dalam teori-teori yang saya ajarkan, misalkan ya di dalam riset atau penelitian saya terkait hal ini, ternyata ibadah saum ini sangat berkorelasi ya, tentang bagaimana menciptakan manusia di Indonesia yang sesuai dengan koridor nilai-nilai Pancasila. Gitu ya. Oke, coba kita bedah. Bismillah. Yang pertama, kebajikan berketuhanan. Itu kita sebut sebagai ini sila pertama ya. Bahwa di dalam teorinya, tafsiran dalam hal ini bahwa kebajikan berketuhanan itu mencakup aspek kesadaran religiusitas dan kecerdasan spiritual untuk menjamin bukan saja kesejahteraan hidup, melainkan kehidupan di masa depan. Kesadaran religiusitas tercermin dalam pengembangan aspek kepribadian. Nah, kita lihat bahwa tentunya sebagaimana tadi saya sudah jelaskan, Ramadan adalah sarana ibadah yang korelasinya salah satunya adalah pembentukan hamba-hamba Allah yang soleh, yang bertakwa. Jelas ya, di antara Ramadan ini adalah minal arkanil iman gitu ya, di antara minal arkanil Islam, di antara rukun Islam ya. Maka tentunya la'allakum tattaqun di sini ya membentuk kesalahan individual, bagaimana membangun komunikasi yang sangat erat antara hamba dengan Allahnya, antara manusia dengan Rabb-nya. Nah, itulah mungkin kalau 11 bulan kita banyak lupanya, namun di bulan Ramadan ini dengan segenap keistimewaan yang tadi dijelaskan, akan kita lihat betapa banyak masyarakat kita, umat Islam yang menggunakan momentum ini salah satunya untuk membentuk kesalehan. Karena apa? Karena sebagaimana kita jelaskan sebelumnya bahwa syahrul Ramadan mina syahrul tarbiyah kan gitu, sebagai bulan pendidikan. Mengapa disebut bulan pendidikan? Karena ya kita ingin amal-amal soleh yang ada di bulan Ramadan ini juga berlanjut di bulan-bulan pasca Ramadan. Nah, bisa kita lihat sholat subuh misalkan, yang tadinya masjid berapa orang, sekarang tuh bisa penuh tuh masjid. Itu mungkin hanya terjadi kalau bukan hari Jumat ya Ramadan, kula yaum gitu ya, kula subuh gitu. Itu luar biasa. Lalu tarawih
ada ibadah qiyamul lail dilakukan berjamaah di bulan-bulan, kalau bulan Ramadan nggak ada, tapi di bulan Ramadan luar biasa. Orang yang biasanya nonton sinetron Andin, tapi di bulan Ramadan ya dia jihad, dia untuk tarawih misalkan, itu luar biasa, hanya terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana kita jarang bangun malam ya di sepertiga malam di bulan Ramadan karena ada ibadah sahur kita bangun. Nah gitu kan. Nah, ini membentuk kesalahan hamba. Serangkaian ibadah dalam bulan puasa mendapat tempat istimewa di mata Allah. Jelas tadi ya. Dan terdapat banyak keutamaan bulan puasa yang tidak ada di bulan-bulan lain. Kesimpulannya bahwa kebaikan berketuhanan ini tentunya sangat berkorelasi ya dalam bagaimana kaifiat ibadah di bulan Ramadan. Nah itu ya. Yang kedua, nah kebajikan berkemanusiaan. Kita tahu ya sila kedua, manusia yang beradab. Kebaikan berkemanusiaan itu terkandung ajaran untuk menghayati kehidupan sebagai satu yang utuh, tak terpisahkan secara vertikal dan horizontal. Bahwa kita sebagai manusia tidak lepas dari manusia yang lain. Kata Aristoteles, manusia sebagai hayawanun natik, gitu ya, sebagai orang yang senantiasa bersosial, zon politikon, berpolitik, selalu bermuamalah, butuh juga hubungan baik dengan manusia. Karena manusia yang kamil itu bukan hanya yang baik, sebagaimana dijelaskan di awal hablum minallahnya saja, tapi juga hablum minannas. Di antaranya kita lihat misalkan tadi tentang sodako. Kan kita jauh, sodako itu kan ada take, ada give gitu ya. Ada hubungan di sini ketika ada yang memberikan, ada yang menerima. Itu membangun korelasi kehidupan kemanusiaan. Nah, oke, itu satu. Yang kedua, dengan Ramadan bagaimana kita belajar untuk menghilangkan sifat-sifat kebinatangan di dalam diri kita untuk dilatih bersabar. Makan yang biasanya kita bisa makan kapan saja di Ramadan, ada waktunya. Mohon maaf, bersenggama bagi yang sudah menikah. Ketika di bulan Ramadan, ada waktunya, tidak bisa kapan saja. Maka tadi ya, as-saumu nisfu sabri gitu ya. Jadi saum itu setengahnya tuh sabar gitu ya. Nah itu untuk apa sih? Itu diantaranya melatih kita supaya menjadi manusia gitu ya. Kalau kita tidak dilatih untuk lapar, bagaimana kita tahu masyarakat kita itu lapar? Nah, seperti itu kan? Nah itu ya. Kemudian ada hadis Nabi mengatakan man fatara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaimi la yanqusu min ajri shaimi syai'un. Barang siapa memberi pembukaan atau memberi takjil kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa saat itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Makanya luar biasa ya di Indonesia itu filantropinya. Di mana-mana kita tidak kekhawatiran untuk tidak menyegerakan berbuka, karena kita tahu kan hadisnya di antara kebaikan yang Allah catat di antaranya adalah menyegerakan berbuka. Ketika kita di tempat publik, wah itu kan takjil itu kita dapat temukan gitu ya di mana saja, dan itu gratis. Dan saya yakin orang yang membagi ibadah takjil ini ya mengacu pada hadis ini, karena dia ingin pahalanya bertambah dengan membagikan takjil gitu ya. Maka lazim misalnya di masjid-masjid ya, di perumahan, di kampung gitu ya, berderma untuk memberikan takjil di masjid ya, untuk para pemuda yang menyambut masjid, menyambut azan maghrib gitu ya. Itu salah satunya adalah ingin mengamalkan sunnah Nabi terkait memberikan takjil kepada orang yang agar apa? Agar punya pahala. Orang berpuasa itu pahalanya juga didapatkan bagi mereka yang memberikan takjil. Nah itu ya, itu diantaranya adalah melatih empati kita kepada manusia yang lain. Nah itu ya. Malam yada'u qawla zur wal amalu bihi falaysa lahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Ini barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan melakukan perbuatan bohong, maka Allah tidak membutuhkan lagi ia meninggalkan makanan dan minumnya. Artinya Allah tidak butuh saum kita ketika saum kita masih dihiasi dengan qawla zur, kebohongan. Ya. Artinya apa? Bahwa ya ini kebohongan ini adalah PR terberat, terbesar untuk bangsa Indonesia. Karena yang hari ini disurvei dalam
literatur gitu ya, apa yang mesti dibenahi di negara kita, di antaranya adalah ketidakjujuran ya. Nah, ini maka KPK itu mengkampanyekan karakter Pancasila. Nomor satunya adalah kejujuran. Bagaimana di bulan Ramadan ini yang biasanya kita mudah untuk berkata bohong, ya kita berpikir ulang, nggak mau kita rusak puasa dengan berbohong gitu ya. Membatalkan, bisa jadi tidak membatalkan, namun mendegradasi pahala daripada saum kita. Nah itu ya, ketidakjujuran adalah awal daripada bencana kemanusiaan sebetulnya. Nah itu ya. Oke, itu yang kedua. Bagaimana korelasi saum dengan kemanusiaan. Yang ketiga, bagaimana korelasi saum dengan kebajikan nasionalitas. Kebajikan nasionalitas menegaskan pentingnya manusia untuk mengusahakan persatuan ya bagi umat manusia. Nah, bahwa momentum Ramadan ini adalah momentum yang tepat dalam pembangunan persatuan bangsa Indonesia di tengah kondisi kita pada saat ini. Jelas ya, kondisi kita carut marut ya, minyak goreng langka, BBM naik ya. Nah, dengan momentum ini, tapi bagaimana umat kita sebagai bangsa Indonesia tidak dianjurkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendegradasi ya persatuan ini. Justru dengan Ramadan, karena Ramadan ini adalah ibadah yang Allah wajibkan secara kolektif, maka kolektif itu tentunya membutuhkan persatuan. Maka dengan Ramadan adalah momentum penting untuk memupuk persatuan yang mesti dijaga. Berkahnya bisa kita lihat ya. Kita mungkin dengan tetangga tidak banyak bertemu, di bulan Ramadan banyak bertemu di ibadah tarawih gitu ya. Kita jarang bersosialisasi dengan tetangga-tetangga di Ramadan, saling membagi makanan. Nah, itu kan luar biasa ya, yang saya rasakan ya. Seperti itu ya. Seperti tadi tarawih berjamaah, itikaf di masjid, saling memberi makan, membagikan zakat ya, bukan takjil di tempat publik. Satu lagi mudik. Wah ini mudik itu berkorelasi dengan penciptaan persatuan ya. Bagaimana ukhuwah basyariah, hablum minan nas, kita sama manusia, mungkin di Indonesia, hanya mungkin di Indonesia yang ditemukan pada momentum mudik. Mudik itu adanya di bulan Ramadan. Ya. Nah, itu luar biasa dahsyatnya ya. Luar biasa dahsyatnya mudik ini, kita bisa bertemu dengan keluarga yang 1 tahun mungkin tidak bertemu atau hanya beberapa kali dalam setahun. Namun kita dapat bertemu di mudik. Itulah momentum persatuan. Bagaimana? Siapa yang bisa membuat Jakarta tidak macet? Bukan gubernur, tapi mudik. Siapa bisa membuat Bandung tidak macet? Ya, bukan wali kota, tapi mudik. Ya, karena mudik itu kan dia itu, ya kembali ke kampung halamannya, ya bersilaturahmi. Bersilaturahmi ini adalah momentum memupuk persatuan. Nah ini luar biasa ya berkah Ramadan ini. Salah satunya mengangkatkan ukhuwah Islamiyah kita. Yang keempat, kebajikan berkerakyatan. Kebajikan berkerakyatan adalah ajaran tentang pentingnya hidup berlandaskan pada asas kekeluargaan. Tentunya di bulan Ramadan kita bisa temukan dalam penentuan awal puasa misalkan, ya, atau awal Syawal, dilakukan dengan musyawarah oleh lembaga resmi negara kita, yakni Kementerian Agama. Tentunya di dalamnya melibatkan ulama ya, para ahli hisab di banyak daerah. Hal ini momentum luar biasa bagaimana kita tahu terkait dengan rasa moderatnya masyarakat kita, toleransinya masyarakat kita terkait penentuan satu Ramadan. Contohnya kemarin, sebagian Ramadannya di hari Sabtu awal puasa, sebagian lagi resmi negara tuh hari Minggu. Nah itu tidak jadi soal, itu tidak jadi masalah. Justru itu adalah satu hal yang memperkaya hasanah kita sebagai bagaimana corak beragama di Indonesia yang santun, yang moderat, yang toleran. Nah itu ya, itu hanya terjadi bulan Ramadan. Dan ini adalah kita tidak memperkarakan tarawih 11 atau 23, nggak jadi masalah kalau itu ibadah sunnah. Karena justru kita memperkaya bahwa di Indonesia ada ragamnya gitu ya, bahwa al-khilafiyatu rahmatun, perbedaan itu adalah rahmat ya. Nah seperti itu. Bagaimana momentum ini kita juga banyak temukan dalam kaifiah ibadah di bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah pencapaian
Ramadan sebagai kebajikan berkeadilan, ya. Bahwa serangkaian ibadah bulan Ramadan itu mendukung terciptanya keadilan sosial. Ya, nah, di antaranya kita temukan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas orang muslim, baik budak dan orang biasa, laki-laki dan wanita, anak-anak dan orang dewasa. Beliau memberitahukan bahwa membayar zakat fitrah itu sebelum berangkat ke Masjid Idul Fitri. Maka zakat fitrah itu bukti kepedulian kita sesama muslim, terlebih kepada kaum-kaum duafa yang termasuk pada asnaf, diantaranya fakir dan miskin, yang sangat membutuhkan uluran tangan kita, dan itu kita temukan dalam momentum zakat. Ya, tentunya bukan hanya zakat fitrah, bisa juga dengan zakat mal, gitu ya. Satu lagi, Idul Fitri bersama-sama, bahwa Idul Fitri itulah momentum merayakan kebahagiaan, kemenangan bersama-sama. Senangnya Idul Fitri bukan hanya orang-orang yang berpuasa saja, orang Islam yang tidak berpuasa pun Idul Fitri mah merasakan kesenangan yang sama. Ya, kita bisa tahu itu gitu kan. Mengapa mereka tidak ikut puasa tapi senang gitu ya. Itulah yang berkahnya bulan Ramadan, bahwa mungkin senangnya karena ketemu keluarganya atau mungkin senangnya karena suasananya ya. Tapi bagi orang muslim yang sungguh-sungguh berpuasa, kesenangannya itu kan Allah janjikan tuh ada 2 bagi orang yang berpuasa. Yang pertama farah taninya, pertama kesenangan ketika dia berbuka, yang kedua kesenangan ketika dia bertemu dengan Allah. Ya, itu ya, harus Ahlus Jamaah, kita yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah. Ya, nah itu salah satunya mengapa kita cinta adzan maghrib, selain karena senang berbuka, salah satunya adalah bertemu dengan Allah, gitu ya. Yang terakhir, bahwa Ramadan dan puasa itu adalah momentum pembentukan kesalehan sosial. Tadi udah kita bahas banyak ya, bahwa insan kamil itu manusia yang paripurna, kita sebut adalah manusia Indonesia yang cerminkan kaifiat ibadah Ramadan, yang nantinya harus ada asarnya, harus ada tapaknya, harus ada wujudnya apa? Kesolehan individu dan kesalehan sosial. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Mudah-mudahan jadi inspirasi, menjadi apa ya? Ya, sharing saja sedikit keilmuan yang saya miliki. Mudah-mudahan mendapatkan salah satunya momentum ini kita jadikan sebagai amal ibadah ya. Nah, kalau yang lain mungkin udah tidur nih, kita masih tolab gitu ya, masih tolabul ilmi. Terima kasih. Hatur nuhun, itu saja yang bisa sampaikan pada siapa? Kang Pak Ustadz Rahmat dan Nanan ya. Nah, terima kasih. Sementara itu saja dulu ya. Nanti mungkin di akhir saya akan berikan kata-kata terakhir ya. Terima kasih. Mangga dipersilahkan ke Pak Ustadz Rahmat dan Pak Nanan. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khair Pak Ustadz. Karawas tajam genep. Mohon alhamdulillah. Punten. Itu banyak yang disampaikan dan ada mungkin juga dicatat gitu ya beberapa halnya. Namun mungkin pada kesempatan ngawas kali ini, karena memang nampaknya banyak juga yang ingin bertanya nampaknya ya, namun Waktunya ya. gitu ya, hapunten Menghajap Pak separuh mungkin apa namanya, bila memang ada beberapa rekan-rekan kita yang ingin bertanya bisa melalui panitia gitu ya, karena memang nampaknya juga banyak yang ingin aktivitas kantor langsung Pak Ustadz ya. Bagi Pak rapat enak kantor gitu ya, gitu, dan siap-siap untuk beraktivitas. Nah, mungkin nanti kalau seandainya Bapak Ibu sekalian yang akan ingin bertanya beberapa hal yang akan disampaikan oleh Ustadz bisa melalui panitia atau ke kami gitu ya. Nanti akan kita sampaikan ke Pak Ustadz Ridwan. Nah, mungkin sebelum di akhir acara kali ini, mungkin Pak Ustadz bisa memberikan kata-kata closing statement mungkin ya, statement akhir untuk pertemuan kali ini Ustadz. Baik, jazakallah, syukran jazilan al-ihtimamikum kepada semua jamaah Bapak Sedena. Untuk closing statement dari saya ingin mengajak semuanya untuk berdoa saja Pak ya. Saya pimpin mudah-mudahan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa lina warhamhuma kama rabbayan shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa aqudana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah ya Rabb, terima kasih atas segala limpahan nikmat dan karunia selama ini. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Hamba mohon maaf atas segala kesalahan yang diperbuat selama ini ya Allah. Dan berkah Ramadan ini kiranya Engkau memaafkan segala kesalahan dan kehilafan hamba ya Allah. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Terimalah ibadah kami, salat kami, saum kami, qiyamul lail kami, ruku, sujud, sedekah, tadarus, dan semua ibadah kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar yang Engkau janjikan agar kami mendapat limpahan berkah, kebaikan, dan keutamaan Engkau. Ya Allah, ya Rabb, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, jauhkanlah kami dan keluarga kami, jemaah kompak ITB, keluarga besar ITB, dan bangsa Indonesia dan umat muslimin dari api neraka. Tempatkanlah kami di jannah-Mu walau kami tidak pantas. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Rahim, berkahi keluarga besar ITB, bangsa Indonesia, dengan kebaikan-Mu. Berikanlah syafaat Nabi Muhammad SAW kepada kami semua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innaka samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Ustaz Rahmat. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafannya. Hatur nuhun. Sami-sami Ustaz, alhamdulillah. Hatur nuhun ya Pak Ustaz, jazakallah khair atas memberikan materi yang insya Allah menjadi manfaat bagi kami dan bisa direalisasikan kita untuk di kehidupan. Sami-sami belajar. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.